Subhanallah, ucapan tasbih bunda terdengar jelas meski suaranya bergetar. Ini hari ke-11 Ananda Repi dirawat di rumah sakit rujukan paling tinggi. Tak ada lagi kata-kata yang diucap bunda meski bibirnya masih terlihat bergetar. Bola mata bunda pun perlahan-lahan mulai terlihat basah. Ya Allah, desahnya. Keceriaan Ananda Repi, gadis 23 tahun itu kembali membayang di ingatan bunda. Sebagai satu-satunya anak perempuan dalam keluarga dengan 3 anak, Repi menjadi teman diskusi bunda tentang apapun yang berkaitan dengan kewanitaan dan perkembangannya. Tak cuma itu, terbayang juga masa-masa ceria Repi hingga menyelesaikan program S1 dan bekerja di bidang advertising selama 2 tahun sesuai basic pendidikannya. Bahkan setiap akhir bulan sejak bekerja, Repi senantiasa memberi bunda kegembiraan dan kejutan lain, transferan uang dari gaji Repi. Tapi kini, semua keceriaan itu sudah sirna sejak dokter mengidentifikasi adanya limfoma, pembengkakan oleh kelenjar getah bening di paru-paru Repi. Tiba-tiba bunda dikejutkan dokter Manda yang menyentuh pelan bahunya. "Saya tinggal dulu ya Bu," ucap dokter Manda sebelum melangkah menuju kamar pasien sebelah. Dokter Manda seorang dokter ahli paru-paru, dokter muda yang berusia 30 tahunan. Malam itu dokter ini mengunjungi Repi, salah seorang pasiennya, melakukan pemeriksaan fisik, melihat dengan cermat monitor yang menampilkan capaian saturasi oksigen dan denyut nadi, serta menanyakan perkembangan lain yang dirasakan Repi. "Ibu sudah lihat kan foto hasil ronsennya? Gambar paru-parunya sudah lebih banyak berwarna putih. Jauh beda dibandingkan hasil ronsennya sebulan yang lalu. Itu artinya perkembangan penyebaran penyakitnya cepat sekali," kata dokter Manda. "Memanglah sangat menakjubkan perkembangan teknologi kedokteran pesat sekali. Untuk kegiatan ronsen misalnya, pasien tak perlu lagi harus didorong-dorong ke ruang radiologi hanya untuk pengambilan foto ronsennya. Sudah ada peralatan-peralatan canggih portable yang dapat dibawa atau didorong dari satu ruangan ke ruangan lainnya, atau dari satu lantai ke lantai lainnya. Peralatan ronsen portable itulah yang digunakan di ruang rawat Repi beberapa saat sebelumnya, sebelum dokter Manda datang. Ibu harus siap-siap, paru-paru Repi hampir tertutup massa. Jadi kalau sebelumnya analisanya ada cairan di paru-paru yang menyebabkan napasnya sesak, sebenarnya cairannya sedikit, masih bisa diatasi dengan obat. Sekarang yang bikinnya sesak yaitu massa itu. Penyebaran limfomanya cepat sekali. Repi nggak akan bertahan lama. Kata-kata dokter itu sangat memukul perasaan bunda. Emangnya lo Tuhan, gumam bunda tanpa sadar saat berada di samping Repi. "Apa mah?" sambut Repi. "Enggak, itu ada yang ngomong macam-macam kayak tahu segalanya," bunda mengalihkan. Tiba-tiba Repi mengambil HP-nya, memperlihatkan wajah seorang remaja putri. "Ini mah, waktu itu sama-sama kemo dengan Repi. Sekarang sudah nggak ada. Udah meninggal seminggu yang lalu." Bunda terdiam. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "kuatkan hamba-Mu ini." "Ya, sudah, panjatkan doa dan bacakan Al-Fatihah dan hadiahkan buatnya. Nggak usah ngeliatin yang begitu-begitu. Liatin yang enak-enak aja, yang asik-asik aja," kata bunda. Suasana ruangan perawatan sudah terasa sunyi. Malam semakin larut. Kamar perawatan kelas 1 hanya untuk 2 orang pasien, termasuk Repi yang mulai memejamkan mata. Namun tiba-tiba bunda merasakan ada hawa sejuk yang menerpa badannya, layaknya segumpal angin salju. Hanya sekali terpaan. Bersamaan dengan itu, monitor tensi dari ranjang sebelah yang hanya dipisahkan sehelai gorden dengan tempat Repi terbaring
berbunyi nyaring. Perawat berdatangan. Suami si pasien yang sejak siang sering ngomel tiba-tiba menangis. Bunda pun mengangkat telepon, meminta sang suami yang sedang pulang ke rumah untuk secepatnya kembali lagi ke rumah sakit. "Ayah," kata Bunda, "sekarang juga balik lagi ke rumah sakit ya, ya." Bunda merinding, takut juga. Pasien yang di sebelah Revi sudah meninggal. Bunda takut tak ada teman di ruangan ini. Suara Bunda tertahan. Bunda bertanya-tanya, hawa sejuk yang seolah-olah menyentuhnya itu apa genangan? Apakah itu perjalanan ruh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.